Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawan Adi Saputra, mahasiswa Universitas Mercu Buana yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah bisnis dalam arsitektur mengenai manajemen hubungan kerja dan peluang profesi dari salah satu firma ternama di Indonesia. Biro arsitektur yang saya angkat adalah SHAU, singkatan dari Surya Winata Hazelman Architecture and Urbanism. Didirikan pada tahun 2009 oleh Dr. Floriman Hazelman dan Dr. Daliana Suryawinata. SHU merupakan firma arsitektur dan urbanisme internasional. Mereka bergerak di bidang desain ruang publik, penataan kota, serta menjadi pelopor arsitektur hijau berbasis riset sosial iklim. Operasionalnya berbasis lintas negara, mulai dari Rotterdam dan Munich, kemudian berekspansi ke Jakarta pada tahun 2012, serta berekspansi juga ke Bandung pada tahun 2014. Ada 3 karakter utama yang membuat praktik firma arsitektur SHAU sangat unik. Yang pertama, ada socially engaged, yaitu fokus pada solusi masalah sosial, edukasi, dan ruang publik inklusif. Seperti contoh yang paling terkenal dari proyek SHAU adalah Micro Library. Yang kedua, ada research driven, di mana desain dan pemilihan material selalu didasarkan pada riset iklim tropis, lingkungan, serta budaya lokal. Dan yang ketiga, ada proactive approach, ya, mereka aktif mengajukan proposal desain inovatif ke pemerintah ataupun swasta tanpa harus menunggu datang dari klien. Dengan karakter ini, SHU memposisikan diri sebagai penguasa pasar khusus atau niche market untuk ruang publik. Kualitas mereka pun sudah diakui lewat berbagai penghargaan internasional. Contoh, ada Artisan Award pada tahun 2017, IAI Design Award pada tahun 2018, dan masuk shortlist Aga Khan Award pada proyek Micro Library Warak Kayu pada tahun 2022. Jika kita bedah dari aspek manajemen bisnis, SHAU membagi layanannya menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, layanan konvensional. Ini adalah layanan standar dari firma arsitektur seperti mendesain bangunan dan interior, perencanaan kota atau urban design, pembuatan gambar kerja secara teknis, hingga pengawasan berkala di proyek lapangan. Yang kedua adalah layanan berkembang. Ini adalah nilai tambah dan unik dari SHAU. Mereka aktif melakukan proaktif proposal atau membuat inisiasi proyek mandiri, bertindak sebagai matchmaker untuk menggalang dana dari pihak swasta, mendesain ruang publik yang inklusif bagi semua kalangan, serta menjadi konsultan bagi gerakan literasi dan komunikasi urban. Untuk mendukung semua layanan tersebut, SHAU memanfaatkan teknologi dan isu global. Yang pertama adalah kayu raksasa, menggunakan sistem fabrikasi kayu modular yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Yang kedua, ada passive design, menerapkan strategi desain yang pasif
yang memaksimalkan sirkulasi udara alami untuk beradaptasi dengan iklim tropis tanpa ketergantungan AC. Yang ketiga, ada riset berbasis simulasi digital, menguji performa material dan kenyamanan thermal menggunakan software komputer sebelum konstruksi dimulai. Yang keempat, ada kolaborasi virtual lintas negara, memanfaatkan sistem kerja online terintegrasi untuk menghubungkan koordinasi tim secara berkala antara kantor Rotterdam di Belanda dan Bandung. Masuk ke bagian analisis peluang profesi berdasarkan bisnis yang dijalankan oleh firma SHU. Ada ekosistem profesi yang saling berkolaborasi. Profesi yang dibutuhkan tidak hanya diisi oleh arsitek, desain urban, interior, atau landscape saja, tetapi SHU juga membutuhkan sosiolog atau peneliti sosial untuk membaca kebutuhan warga, BIM koordinator untuk pengelola permodelan digital, serta ahli bangunan hijau dan ahli struktur berkelanjutan, serta CRS liaison sebagai penghubung kemitraan bisnis. Yang kedua, ada hubungan dengan kompetensi arsitek. Kebutuhan profesi ini menuntut arsitek memiliki kompetensi dalam mendesain berbasis riset data, menguasai keahlian material inovatif, serta memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang kuat kepada para stakeholder. Yang ketiga, ada peluang kerja terbesar. Lulusan masa depan memiliki peluang besar bergeser ke ranah yang lebih spesifik, seperti menjadi konsultan bangunan hijau, spesialis struktur kayu prebekasi, serta desain ruang publik, konsultan infrastruktur mikro untuk literasi, hingga analisis simulasi lingkungan dan iklim. Hal ini yang memicu terjadinya perubahan peran arsitek di industri. Dari yang pasif ke proaktif, arsitek tidak lagi pasif menunggu datangnya proyek dari klien, tapi aktif menjemput juga proyek atau menjemput bola. Dari desainer ke inisiator, peran arsitek nilai level naik menjadi penggerak dan pencipta proyek itu sendiri. Dari estetika ke dampak, fokus utama bergeser dari hanya mengejar keindahan untuk bangunan komersil, tetapi mengejar dampak nyata bagi sosial dan lingkungan. Mari kita telah secara kritis perkembangan industri saat ini. Pelayanan yang paling berkembang di pasar adalah arsitektur hijau, aktivasi lingkungan publik, dan pengembangan infrastruktur komunitas. SHU merespon tren industri ini secara cerdas dan memosisikan diri sebagai pelopor struktur kayu rekayasa dan desain pasif murni. Diperkuat riset berbasis data komunitas, mereka juga membangun digital branding yang kuat serta memanfaatkan teknologi visualisasi modern. Model layanan proaktif ini memiliki potensi bisnis masa depan yang sangat besar. Melalui skema proaktif matchmaker, arsitek bisa menjadi jembatan bagi penghubung pemerintah selaku pemilik lahan dan izin dengan pihak swasta selaku pemilik dana CSR demi kepentingan masyarakat banyak. Ini adalah solusi nyata bagi pasar arsitektur komersial yang sudah jenuh. Selain itu, konsep desain modular yang diterapkan pada Microlibrary terbukti sangat efisien, memiliki skala ekonomi yang baik,
dan sangat mudah untuk diduplikasikan secara massal ke berbagai daerah di Indonesia. Sebagai penutup dan kesimpulan dari studi kasus SHAU ini, ada pembelajaran penting bagi masa depan kita. Peluang profesi yang paling relevan bagi lulusan arsitektur tidak lagi sebatas sebagai juru gambar. Lulusan masa depan berpeluang besar menjadi arsitek inisiator proyek yang proaktif mencari pendanaan CSR, spesialis bangunan hijau dan menguasai material rendah karbon, serta analisis simulasi lingkungan yang ahli menguji efisiensi energi bangunan secara digital. Oleh karena itu, keterampilan yang perlu disiapkan oleh kita sebagai mahasiswa sejak dini adalah memperkuat kemampuan riset sosiologi untuk memahami perilaku warga, menguasai teknologi BIM dan simulasi iklim untuk kebutuhan desain digital, serta mengasah komunikasi bisnis untuk menegosiasikan ide proyek sosial kita kepada pihak swasta maupun pihak pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.